Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita bikin rotinya si Dora ya, kesukaannya di si Dora sama si Imon. Namanya kue dorayaki yang hasilnya seperti ini. Sudah saya potong ini tadi. Biarpun cuma menghasilkan tiga macam dorayaki ya, tapi dorayaki yang ini besar punya ya. Dia besar seperti ini. Besarnya itu 2 kali burger ya. Nah, mau dibikin kecil pun juga boleh ya Bunda. Ini tadi seperempat dari bagiannya ya, udah saya potong jadi seperempat, sebab untuk kue satu ini ya, satu dorayaki ini bisa makan buat 4 orang ya, sudah lumayan kenyang. Kita tengok hasilnya ya, dan kita tengok rasanya. Nikmat sekali Bunda. Untuk tes manisnya bisa dikurangin. Nah, bagi yang suka manis pun bisa ditambahkan ya. Dari 250 bisa ditambahin hingga 300. Untuk tahu gimana cara bikinnya, ikutin proses selanjutnya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekstur dari red bean paste yang sudah kita buat tadi ya Bunda. Tengok teksturnya itu seperti ini. Bila suka yang halus sebaiknya menggunakan saringan ya, menggunakan saringan kemudian kita saring di blender atau disaring. Cuma keluarga ini sukanya yang agak kasar-kasar gitu supaya kerasa red beannya ya. Seperti ini, dia tidak lengket Bunda, dibentuk pun dia akan seperti ini, bisa dibentuk seperti itu ya. Nah, untuk mengikuti gimana cara pembuatannya, ikuti proses selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat red bean paste ya Bunda, di sini kita siapkan ada 1 liter atau 1000 ml air panas mendidih, dan juga ada 300 gram kacang merah ya Bunda. Kita masukkan, kemudian kita rebus menggunakan, setelah air mendidih kita rebus menggunakan api kecil kurang lebih selama 1 jam hingga 1,5 jam, tergantung kualitas dari kacang merah itu sendiri ya. Setelah kita rebus selama 1 jam dan 15 menit ya Bunda, teksturnya seperti ini, sudah lembek ya, sudah lembek seperti ini, dan juga masih ada airnya ya. Kemudian kita biarkan, kalau mau agak lembek kita blender, tapi biasanya saya cuma menggunakan alat ini ya Bunda ya. Kemudian kita hancurkan, nggak usah terlalu halus gitu ya, mereka lebih suka nggak terlalu halus seperti ini. Seperti ini sambil terus direbus ya Bunda, terus direbus. Kalau nggak terlalu halus itu ada rasa kacang merahnya begitu ya Bunda.
biarkan kita rebus selama 5 menit lagi ya. Sambil menunggu 5 menit kacang merahnya matang, kemudian kita siapkan bahan lain ya Bunda. Di sini saya menggunakan 250 gram gula pasir, kemudian ada 10 gram itu tepung maizena, dan ada 20 gram tepung ketan ya Bunda. Kemudian ada juga setengah sendok teh garam, dan ada 60 ml minyak sayur ya, atau bisa menggunakan margarin. Kalau menggunakan margarin, skip garamnya ya Bunda ya. Pertama-tama tepungnya kita masukkan dulu ke dalam airnya ya. Sambil menunggu kacang merahnya matang, kemudian kita siapkan bahan lain ya Bunda. Di sini saya menggunakan 250 gram gula pasir, kemudian ada 10 gram tepung maizena atau tepung jagung, kemudian ada 20 gram tepung ketan, ada setengah sendok teh garam, dan memakai 60 ml minyak sayur ya, atau bisa kita ganti dengan margarin. Bila kita menggunakan margarin, skip garamnya ya Bunda, skip garamnya, takutnya keasinan. Kemudian ada 75 ml air putih biasa ya. Nah, pertama-tama dalam air ini kita masukkan tepung tepung jagungnya ya, dan juga tepung ketannya. Kita aduk supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya. Bila perlu disaring ya Bunda. Seperti ini, harus kita saring ya. Nah, setelah 5 menit teksturnya kacang merah itu airnya sudah habis ya Bunda. Kemudian kita tambahkan gula ya. Kita tambahkan gula pasirnya tadi, garam, kemudian kita aduk ya. Kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan larutan tepungnya tadi ya Bunda. Masukkan larutan tepungnya tadi. Dan juga tambahkan setengah dari minyak sayur ya. Kemudian aduk rata lagi. Kita masak kurang lebih setengah jam lagi hingga adonan mengental ya Bunda. Setelah kita masak selama 15 menit, teksturnya seperti ini ya Bunda. Teksturnya seperti ini, harus sambil terus diaduk ya Bunda. Kemudian kita tambahkan sisa dari minyak sayur tadi ya Bunda. Aduk rata lagi. Kemudian kita masak lagi kurang lebih 15 menit lagi ya Bunda. Sambil terus diaduk ya selama 5 menit begitu. Tekstur adonan setelah kita rebus selama 1 jam 45 menit ya Bunda. Dari pertama kita merebus kacang merahnya ya. Ini kita biarkan dingin, baru nanti kita bisa pakai untuk isian
red bean donat ya, red bean donat, atau kita membuat dorayaki ya bunda. Nah seperti ini teksturnya, dia tidak lengket ya. Kita matikan apinya, biarkan dingin dengan sendirinya ya, biarkan dingin di suhu ruang. Jangan lupa tutup adonan ya bunda. Ketika kita membiarkannya dingin, tutup menggunakan serbet bersih supaya permukaannya tidak kering ya, tidak mengering ya. Nah kita biarkan dingin, kemudian kita tutup dengan serbet bersih. Seperti ini ya, biarkan dingin dengan sendirinya. Kurang lebih biarkan selama 1 jam ya bunda. Selamat sore bunda. Kali ini kita bikin kue kesukaannya si Dora dan si Emon ya. Itu loh yang namanya dorayaki. Nah ini kita bisa menikmatinya di dapur kita sendiri. Untuk bahan-bahannya itu sangat mudah, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, tanpa oven dan tanpa ulen ya. Cukup diplung-plung-plung gitu saja. Nah kita kita siapkan bahannya dulu ya. Di sini bahannya terdiri dari bahan A ya. Bahan A itu terdiri dari 2 butir telur, kemudian ada 85 gram gula pasir, kemudian ada 1 sendok makan madu ya. Ini nggak boleh digantikan ya, harus ada. Kemudian ada bahan B juga. Bahan B terdiri dari 130 gram tepung serbaguna ya, tepung serbaguna atau protein sedang. Kemudian di sini ada setengah sendok teh itu baking soda ya, baking soda. Kemudian ada seperempat sendok teh vanili powder ya. Kemudian ada juga setengah sendok teh garam halus, dan juga ada 50 ml air ya, air putih biasa. Nah untuk isiannya kita menggunakan red bean ya. Resepnya sudah saya share di sebelah ya bunda ya. Nah proses pertama adalah sebagai berikut ya. Pertama-tama dalam tepung tambahkan garam ya, tambahkan garam. Kemudian vanili powder dan juga baking soda ya. Kita campur keempat bahan ini ya, aduk rata. Kemudian kita sisihkan ya bunda. Kemudian dalam wadah yang agak besar kita kocok telur ya bunda, yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian tambahkan gula pasir ya bunda. Kemudian kocok rata. Boleh juga menggunakan mixer ya bunda, boleh juga menggunakan balon bis. Aduk rata seperti ini. Nah, setelah tercampur rata seperti ini dan gula larut, kemudian kita tambahkan madunya ya bunda. Tambahkan madunya. Aduk hingga tercampur rata lagi ya.
seperti ini. Setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan airnya ya bunda, sedikit demi sedikit, kemudian aduk rata ya. Seperti ini. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita ganti menggunakan spatula ya bunda, menggunakan spatula. Kemudian tambahkan tepungnya, tepung yang sudah kita ayak, campuran tepung yang sudah kita ayak ya bunda, masukkan sedikit demi sedikit ya. Aduk timpal balik ya bunda, seperti ini. Aduk hingga tercampur rata ya bunda. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian teksturnya itu seperti ini. Kemudian biarkan adonan kurang lebih 15 menit ya bunda. Kita tutup dengan serbet bersih. Biarkan kurang lebih 15-an menit ya. Setelah 15 menit, kemudian kita buka tutup adonannya bunda. Adonannya itu semakin halus setelah didiamkan selama 15 menit. Nah, setelah itu kita panaskan teflon, olesi tipis-tipis menggunakan margarin ya bunda. Setelah itu ambil 1 sendok kuah ya bunda dari adonan, kemudian masukkan ke teflon seperti ini, taruh di bagian tengah, kemudian bagian tengahnya kita ratakan seperti ini. Jadi nanti pinggir-pinggirnya dia akan halus bunda dan terbentuk bulat sempurna. Nah seperti ini. Biarkan menggunakan api kecil ya, paling kecil, matang dengan sendirinya. Nah seperti ini. Setelah seperti ini, bergelembung seperti ini ya, kemudian adonan kita balik ya bunda, sekali balik saja. Ini langsung kita balik. Nah, teksturnya seperti itu. Nah ini nanti berada di bagian belakang ya bunda, bagian luar. Biarkan sisi dalam juga berwarna kuning keemasan seperti ini ya. Setelah sisi dalam juga berwarna sama ya, seperti ini, tertanda ini dorayaki sudah matang. Kemudian kita angkat ya bunda. Kita lanjut ke proses yang kedua. Untuk yang kedua kalinya tidak perlu diolesin menggunakan margarin ya bunda, langsung kita masukkan adonannya saja, sama seperti tadi ya, taruh di bagian center, kemudian kita ratakan seperti ini. Jadi permukaan luarnya itu halus bunda, seperti ini. Biarkan matang. Tandanya kalau bagian bawah sudah matang ya bunda, adonan dorayaki bagian atas ini pasti bergelembung seperti ini ya. Otomatis ini bagian bawah pasti sudah berwarna kuning keemasan.
kemudian langsung kita balik seperti tadi. Nah, lebih cantik kan bunda ya. Pokoknya apinya menggunakan api yang paling kecil ya bunda. Penyelesaiannya seperti ini bunda. Ini bagian yang dalam ya, kemudian kita ambil sebagian atau sebagian besar ya dari red bean paste, kacang merah, pasta kacang merah ya. Setelah itu kita ratakan seperti ini, bagian di center gitu ya bunda ya, taruh di center. Nah kemudian kita tutup dengan bagian dorayaki yang satunya, ini yang bagian dalam, ini yang bagian luar ya bunda, seperti ini. Kemudian kita tekan, kurang lebih seperti ini ya bunda hasil dorayakinya. Lakukan prosesnya hingga selesai ya bunda.